Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rentika. Saya dari kelas B4. NIM saya F2018-01205. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi kelima atau slide kelima yang berjudul biofarmasetika tentang sediaan parenteral. Dapat kita ketahui sendiri, sediaan parenteral itu merupakan sediaan steril yang diberikan dengan rute intravena, intramuskular, dan subkutan dan sebagainya. Dapat kita lihat sendiri memiliki literatur sebanyak 4 masuk pada pengertian sediaan parenteral, di mana sediaan parenteral merupakan sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian secara injeksi, infus, atau implan dalam tubuh, dan sediaan steril yang digunakan itu tanpa melalui mulut, namun langsung ke dalam pembuluh darah, sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai pada sasaran. Kemudian kita masuk pada kerugian dan keuntungan sediaan parenteral, di mana kerugiannya itu apabila sudah masuk ke dalam tubuh susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas. Kerugiannya juga itu alasan sediaan relatif lebih mahal karena persyaratan manufaktur dan pengemasan. Kemudian kerugian lainnya itu pemberian obat harus dilakukan oleh personal seperti dokter, tidak oleh pasien. Pemberian obat perlu waktu lebih lama dari bentuk sediaan lain. Kemudian pemberian obat perlu teknis asetis. Dan terakhir menimbulkan rasa nyeri pada lokasi penyuntikan. Adapun keuntungan sediaan parenteral yaitu memberikan efek yang cepat, tidak melalui first pass effect, dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, kadar obat di dalam darah yang hasilnya lebih bisa diramalkan. Yang terakhir, dapat untuk obat yang masuk tidak diabsorpsi dalam sistem saluran cerna. Contohnya itu insulin atau protein. Adapun jenis sediaan pada sediaan parenteral yaitu serbuk dan tablet susu. Sediaan cair itu contohnya seperti cairan infus seperti NaCl 0,9%, neurobion, injeksi, lidocaine. Kemudian pada serbuk itu harus direkonstitusi terlebih dahulu, contohnya seperti antibiotika dan ampicillin. Baiklah, jenis sediaan parenteral itu terbagi menjadi dua, yaitu sediaan parenteral volume kecil, diartikan sebagai obat steril yang dikemas dalam wadah di bawah 100 ml, contohnya itu serbuk atau tablet susu. Parenteral volume besar, di mana sediaan cair steril yang mengandung obat dikemas dalam wadah 100 ml atau lebih dan ditujukan untuk manusia, contohnya cairan seperti cairan infusa. Kita masuk kepada karakteristik sediaan, di mana di sini ada steril bebas dari mikroorganisme antara lain pirogen atau bakteri. Efek farmakologis yang ditimbulkan dengan adanya pirogen antara lain fever, malaria. Fever itu efek dari malaria, sedangkan malaria itu merupakan perasaan tidak nyaman seperti merasakan pegal-pegal. Kemudian hedasia itu penyakit kronis, misalnya sakit kepala yang berat. Kemudian kita masuk pada karakteristik sediaan bebas dari partikel yang berukuran besar, yaitu partikel yang melayang, tidak larut dalam sediaan parenteral. Idealnya sediaan dan tidak ada partikel yang dilihat dengan mata telanjang, seperti menggunakan mikroskopis.
Kemudian masuk pada karakteristik sediaan, bebas dari partikel yang berukuran besar, menggunakan standar USP. Perhitungan partikel dilakukan dengan electronic liquid bounded particle counter with light. Pada sediaan volume kecil, lebih kecil 100 mili, tidak lebih dari 1000 partikel per dengan berdiameter 10 nanometer dan atau 1000 partikel berkontainer dengan berdiameter 25 nanometer. Pada sediaan volume besar, tidak lebih dari partikel per mililiter dengan diameter 10 nanometer dan atau tidak lebih 5 partikel per mililiter dengan berdiameter 25 nanometer. Kemudian ada karakteristik sediaan stabil secara fisik dan kimia dalam kurun periode tertentu. Hal ini menentukan bahwa sediaan steril yang berada dalam bentuk cair dan serbuk. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis rute. Dapat kita ketahui sendiri 3 rute utama pemberian sediaan parenteral seperti intravena, intramuskular, dan subkutan. Dapat kita ketahui bahwa intravena yaitu penyuntikan lambung darah untuk mendapatkan efek, sedangkan intramuskular itu jarum suntik ditusukkan langsung pada serabut otot yang letaknya di bawah subkutis. Adapun yang ketiga yaitu subkutan. Subkutan itu lapisan yang letaknya di bawah kulit, yaitu lapisan rute lain, intradermal, intraarterial, dan intrakardial. Kemudian kita masuk pada grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan 3 rute berbeda. Dapat kita ketahui sendiri ada intravena, intramuskular, dan oral. Dapat kita lihat di situ ada dosis pemeliharaan. Di sini dosis pemeliharaan dicapai dengan cepat dan pemberian dosis muat dan dosis awal bolus intravena. Kemudian pada waktu pemberian yang drip intravena, pemberiannya itu hanya sampai pada kadar efektif minimum. Tetapi pada waktu tertentu kadar obat keduanya melampaui kadar saksama yang masih aman dan ada kemungkinan kadar di bawah dari kadar efektif minimum. Kemudian kita masuk pada intravena. Itu biasanya vena di daerah antekubital di bagian depan siku. Vena itu besar di permukaan dan mudah dilihat. Cara memasukkan jarum itu dapat kita lihat sendiri, potongan yang miring, hadap ke atas, dan ujung tertajam pada ke vena. Dengan teknik aseptis, bangsangan jarum pada dinding vena terutama cairan mengiritasi. Kemudian ada trombus, embulus, melalui trombus, emulus, dan emboli. Bisa untuk volume besar atau kecil. Volume tetesan itu 2-3 mili per menit. Kemudian ada intramuskular. Efek tidak cepat dari intravena, tapi biasanya lebih lama. Biasanya absorpsi larutan, lebih besar suspensi, dan sediaan air, lebih kecil minyak. Dapat kita lihat sendiri. Di sini kita masuk pada subkutan, di mana subkutan itu di bawah permukaan kulit, umumnya di jaringan interstisial longgar, lengan bawah, paha, dan atau pantat. Volume suntikan jarang lebih besar dari 2 mili. Obat yang mengiritasi, larutan suspensi kental sebaiknya tidak dengan cara karena dapat menimbulkan sakit, lecet, abses. Kemudian kita masuk pada faktor yang mempengaruhi
Biofisikomia, ada faktor fisiologi dan faktor formulasi. Kita masuk pada faktor fisiokimia, di mana faktor fitokimia yaitu faktor yang mempengaruhi dan efektivitas terapi obat, di mana laju disolusi, koefisien partisi dan kelarutan dalam lemak, interaksi obat, zat aktif, dan bahan tambahan lain dalam sediaan. Kemudian masuk pada laju disolusi. Kemudian masuk pada faktor fisiologi, di mana faktor fisiologi adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian pada faktor formulasi, intravena dan intramuskular dan subkutan, di mana faktor formulasi adalah faktor yang dapat menyatukan komponen-komponen dalam hubungan atau struktur yang tepat. Di sini ada efek obat dengan berbagai formulasi dari obat dan bentuk sediaan suspensi, di mana pada kelarutan dalam air itu konstan dan meningkat dan menurun, di mana pada ukuran partikelnya itu konstan, menurun, meningkat, konstan, dan konstan. Di sini yang terakhir ada evaluasi uji, antara lain penampilan fisik seperti warna, bau, rasa, konsistensi, viskositas, homogenesis, dan yang ketiga perubahan kandungan zat, di mana diuji pada dengan kondisi spesifik tertentu, di mana suhu, pH, intensitas cahaya, dan konsentrasi obat pada selang waktu tertentu. Kemudian masuk pada uji mikrobiologi, diantaranya yaitu uji kuantitatif, parenteral, uji kualitatif, tahan sediaan parenteral, bakteri patogen untuk menentukan tingkat keamasaman, dan uji bakteri interrogator untuk mengetahui tingkat sediaan. Sedangkan uji in vivo mengacu pada eksperimen menggunakan keseluruhan organisme hidup, penelitian hewan, dan uji klinis pada salah satu penerapan. Sekian dan terima kasih. Materi yang saya sampaikan pada hari ini saya akhiri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.